Gimana makannya mau dimakan? Halo, selamat pagi dan selamat datang di virtual kelas Bursa Efek Indonesia. Dengan saya Jen dan saya Hengki. Kami berdua yang akan menemani Bapak Ibu dan adik-adik semua di sini dari awal hingga akhir acara. Oh ya, kita sapa dulu yuk. Ada siapa saja di sini? Ada Ibu Semi Mudijarti selaku Kepala Sekolah dari SMK Bunda Mulia, dan ada Ibu Siska Surya Panggabean selaku guru dari SMK Bunda Mulia, dan tentunya adik-adik semua di sini dari jurusan akuntansi SMK Bunda Mulia. Nah, tadi di awal Kak Hengki ada bilang kita ini sedang dalam acara virtual class Bursa Efek Indonesia. Emang apa aja sih yang akan dibahas? Dari namanya aja udah terdengar berat banget. Wah, nanti harus super fokus nih dengerin ya. Iya, betul. Jadi kita mengundang perwakilan dari Bursa Efek Indonesia yang biasa disingkat dengan BEI untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai manfaat investasi di pasar modal Indonesia. Tapi tenang aja, bahasa dan ilustrasinya sudah dibuat sangat simpel agar adik-adik di sini mudah mengerti. Wah, lega deh dengarnya. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai acara virtual kelas kali ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, adik-adik semua diharuskan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Jadi di-mute ya Kak Hengki ya. Ya, di-mute. Di-mute, ingat di-mute untuk mikrofonnya selama acara virtual kelas berlangsung. Ya. Tapi untuk videonya ingat harus di-on-in ya, harus di-on-in biar kita bisa lihat nih wajah cute-nya adik-adik sekalian ya. Kemudian tentu saja kami berharap adik-adik juga proaktif untuk bertanya. Jadi nanti ketika pihak dari BI-nya menjelaskan, adik-adik bisa drop pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan kita bacakan setelah sesi presentasi dari BI selesai dan akan dijawab langsung oleh pihak dari BI. Kenapa? Karena nanti kita akan memberikan 2 buah hadiah bagi 2 pertanyaan yang paling menarik. Nah, ada hadiahnya tuh. Iya, baiklah sebelum memulai acara, mari kita persilakan dulu Ibu Semi Mudijarti selaku Kepala Sekolah dari SMK Bunda Mulia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak Jen atas waktu yang diberikan untuk saya. Yang pertama, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak Hengki. Selamat pagi Bu Ira Sintia dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah berkenan bergabung untuk memberikan kelas untuk anak-anak kami, siswa-siswi SMK Bunda Mulia. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 akuntansi SMK Bunda Mulia. Ya, tentunya pada hari ini kita sangat berbahagia ya, kita bersyukur kita dapat bersama-sama belajar tentang bursa efek itu bagaimana langsung nanti akan difasilitasi oleh Pak Hengki, oleh Kakak Jen, ada Bu Ira tentunya sebagai narasumber kita anak-anak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Jen bahwa hadiah menarik untuk anak-anak ya. Silakan anak-anak menyimak dari awal sampai akhir kegiatan kita ini. Kita bersyukur atas waktu, atas kesempatan yang indah ini, walaupun secara virtual kita bisa mengenal bursa efek ya. Anak-anak sebagai anak-anak akuntansi ini adalah hal yang sangat berharga untuk anak-anak semuanya. Kemarin Ibu sempat cerita dengan sesama teman guru bahwa hari ini anak akuntansi akan belajar bersama di efek Indonesia. Dia mengatakan bahwa wow, calon orang kaya ini kalau anak-anak akuntansi sudah kenal bursa efek gitu. Nah, anak-anak ini adalah momen yang sangat berguna untuk kita semuanya. Kita berterima kasih atas kesempatan yang indah ini. Salam sehat semuanya anak-anak supaya pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita, tentunya sesuai dengan kompetensi yang sudah kita pelajari di SMK Bunda Mulia program akuntansi ya. Terima kasih anak-anakku semuanya, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Hengki, Kakak Jen, Ibu Ira tentunya, dan Bapak Ibu Guru yang mendampingi anak-anak. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Semi Mudijarti untuk kata sambutannya. Sekarang mari kita persilakan Ibu Siska Surya Panggabean untuk memimpin doa bersama sebelum acara dimulai. Kepada Ibu Siska kami persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini. Sungguh hal yang luar biasa ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk belajar tentang saham ya Bapak melalui Bursa Efek Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya hari ini kami boleh belajar dengan baik ya Bapak. Apapun yang kami pelajari hari ini dapat berguna buat siswa-siswi kami, buat masa depan mereka kelak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut segala berkat-Mu dengan segala ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bu Siska. Sebelum menyapa pihak BEI, mari kita tonton dahulu short video mengenai Bursa Efek Indonesia. Gue bisa nabung sebulan 15 juta. Ya, itu dia short video dari Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang sudah ada bersama kita Kak Ira Sintia Rahayu dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Halo Kak Ira. Halo Kak Ira. Halo, Kak Ira. selamat pagi Kakak Pagi. Jane dan Kakak Hengki. Ya. Apa kabarnya? Kabar baik-baik Kabar Kak baik. Ira. Ya. Kak Ira gimana? Kabar baik? Alhamdulillah sampai dengan saat ini sehat ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu nih. Ya, amin. Amin. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan untuk adik-adik di sini mengenai Bursa Efek Indonesia nih? Ini topiknya menarik. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya memberi salam dulu ya kepada Kepala SMK dari Sekolah Bunda Mulia. Selamat pagi Ibu Semi Mudijarti, serta Ibu Siska Surya Panggabean, dan Ibu Bapak Guru SMK Bunda Mulia, dan adik-adik juga nih yang sudah hadir di sini, jurusan akuntansi ya adik-adik semuanya ya. Ya, dari Nah, SMK. mungkin di sini adik-adik kita sharing aja nih ya, sharing aja gitu ya. Ini kelas berapa? Mohon maaf nih, mungkin nih dari kelas 10 ya?
sampai kelas 12 ya, sepertinya. Sampai 12 betul. Oke, baik. Nah, jadi kita di sini sharing aja gimana sih adik-adik mungkin sudah mulai mengenal yang namanya investasi di pasar modal, apa sih manfaatnya dan juga risikonya. Nah, kalau misalnya udah mulai mau investasi, bisanya di umur berapa sih gitu, apa aja sih syaratnya. Nah, mungkin itu aja yang kurang lebih akan saya sharing gitu, yang pastinya mungkin adik-adik bisa bertanya setelah kegiatan ini ya, setelah saya mungkin sedikit presentasi mengenai pasar modal. Betul. Gitu, Kak Jen dan Kak Hengki. Oke, baik. Jadi nanti adik-adik kalau ada yang mau bertanya pada saat Kak Ira presentasi, silahkan ketik di kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan bacakan ya. Dan mengingatkan kembali akan ada hadiah menarik. Dua hadiah menarik hadiah menarik buat dua pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh pihak SMK Bunda Mulia. Betul. Oke, waktu dan tempat silakan Kak Ira kalau silakan, mau dimulai. Kak Ira. Ya. Oke, baik. Ini saya izin share screen ya. Baik. Oke. Coba nanti dites dulu apakah terlihat dari. Ini udah terdengar ya, jelas suara saya? Ya. Suara jelas. Oke, jelas ya. Oke, mungkin tadi udah diperkenalkan ya, nama saya Ira Cynthia Rahayu, saya dari Bursa Efek Indonesia di Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik semua nih sudah hadir di sini, lumayan nih pagi-pagi sekali gitu ya. Tapi mungkin kita virtual nih ya kali ini karena mungkin pandemi masih berlalu, Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini kita masih work from home ya. Jadi dari 100% mungkin karyawan di Bursa Efek Indonesia, 75 diantaranya masih kerja di rumah. Jadi 25% diantaranya mungkin bekerja, mungkin shift-shiftan biasanya gitu ya, yang pasti di divisi yang sangat penting, operasional, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Itu bergantian selama pandemi berlangsung nih, udah hampir 11 bulan ya, dari sejak Maret akhir ya, Bursa akhir tahun 2020 gitu ya, udah nggak berasa ya sekarang tahun 2021. Benar. Oke, mungkin saya nggak perlu berlama-lama, mungkin saya izin share screen, mungkin Kak Jen sama Kak Hengki kalau misalnya ada yang kurang jelas suara saya atau materinya tidak terlihat, mohon disampaikan ya. Ya, saat ini jelas. Jelas ya, oke, baik. Nah. Oke, gimana adik-adik? Ibu, Bapak, Guru juga sudah terlihat ya? Sudah jelas ya? Oke. Nah, mungkin adik-adik di sini biasanya kunjungan tatap muka. Nah, kali ini karena pandemi masih berlangsung gitu ya. Jadi kita kunjungan virtual nih. Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang belum datang ke Bursa Efek Indonesia atau mungkin Ibu Bapak, Kak Hengki atau Kak Jane, kita bisa lihat nih gitu ya Bursa Efek Indonesia seperti apa. Tapi mungkin kita virtual dulu ya. Oke. Nah, baik, ini adalah gedung Bursa Efek Indonesia atau di dalamnya Bursa Efek Indonesia gitu ya, pada saat sebelum sekarang ya. Jadi di sini adalah trading floor ya Bursa Efek Indonesia dimulai tahun 95 sampai dengan tahun 2010 ya. Saya sendiri baru masuk di tahun 2008, masih mengalami ada yang namanya trading floor atau lantai bursa nih ya, tempat berlangsungnya jual beli di pasar modal. Nah, jadi para pedagang efek gitu ya, mewakili investornya duduk di sini gitu ya untuk membantu mentransaksikan portofolio efeknya. Oke. Nah, kemudian akhirnya ketika Bursa Efek Indonesia mulai melakukan remote trading gitu ya, dan pada akhirnya juga di tahun 2000-an juga dimulai yang namanya online trading, akhirnya dibongkar, direvitalisasi gitu ya pada tahun 2010, akhirnya Bursa Efek Indonesia seperti sekarang ya. Jadi ini adalah main hall tempat kegiatan-kegiatan berlangsungnya seremonial, misalnya pembukaan perdagangan gitu ya dengan perusahaan tercatat. Nah, seperti ini gitu ya acaranya gitu ya. Nah, kemudian ini juga telah berlangsung gitu ya pembukaan perdagangan di awal tahun ini, tahun 2021, 4 Januari tepatnya. Ini pembukaan perdagangan dilakukan oleh jajaran OJK, Direksi Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu teman-teman lihat ya, jadi masih pakai masker gitu ya. Kenapa? Karena masih pandemi. Di sini juga kami terapkan social distancing gitu ya. Bahkan karyawan sendiri hanya bisa melihat melalui video
YouTube gitu ya atau Instagram Live gitu ya. Jadi kami tidak bisa hadir gitu ya karena ada pembatasan sosial skala besar ya, adik-adik dan teman-teman semua. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya sudah berjalan-jalan, tadi juga udah lihat ya, itu adalah video yang Bursa punya ya untuk virtual gitu ya. Jadi adik-adik sebelum biasanya jalan-jalan keluar gitu ya, melihat Banteng Wulung ini gitu ya, adik-adik tadi itu berjalan-jalan di dalam galerinya Yuk Nabung Saham. Nanti insya Allah mungkin tahun depan kalau misalnya, atau mungkin tengah tahun ya udah dibuka kembali, jadi bisa kunjungan tatap muka. Nah, ini apa sih tadi ya Banteng Wulung? Banteng Wulung ini adalah sebenarnya kita lebih ke bantengnya nih ya. Banteng itu apa sih gitu ya? Banteng itu kalau misalnya ikon di pasar modal adalah misalnya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hijau gitu ya, kita bilangnya bullish. Nah, ikonnya banteng. Banteng itu kan selalu maunya nerjang ke atas. Nah, kita maunya indeks harga saham gabungan ya, atau mungkin pasar modal kita selalu hijau atau bullish. Ya, kita nggak mau bearish nih gitu ya. Kita nggak mau pasar modal kita merah gitu ya, seperti di tahun 2020 bulan Maret ya, dari indeks kita 6.500 menjadi 4.000 kurang ya. Jadi bullish itu adalah ikonnya pasar modal ya. Adik-adik semua kita kepengennya bursa efek kita selalu menguat ya, intinya seperti itu. Nah, kita sudah mulai masuk nih ya adik-adik semua manfaat investasi di pasar modal. Nah, apa sih pasar modal gitu ya, atau apa sih investasi itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau bagi saya gampangnya nih ya, mudahnya gitu ya, investasi itu adalah meningkatkan nilai uang kita gitu ya, meningkatkan nilai uang kita supaya apa? Supaya tidak tergerus yang namanya inflasi gitu ya, karena uang kita makin menurun nilainya ya dari tahun ke tahun. Nah, jadi mungkin kalau buat adik-adik gampangnya gitu ya, kalau kita ngelihat di sini kayak nanam pohon ya adik-adik semua ya, tapi pohonnya dolar gitu, mudah-mudahan uang kita jadinya dolar nih, menguat seperti dolar gitu ya. Jadi investasi itu seperti menanam pohon ya adik-adik semua ya. Jadi ketika kita menanam pohon atau tumbuhan pastinya tidak ada yang instan ya, jadi perlu waktu, perlu proses ya. Nah, jadi proses itu adalah pembelajaran yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi tugas kalian adalah menjaga agar pohon tersebut yang kalian tanam akan berbuah pada waktunya. Jadi begitu pula investasi, nggak ada yang instan gitu ya. Nah, kalau misalnya gini gitu ya, kalau misalnya aduh saya ini belum pernah investasi gitu ya, saya pernahnya nabung gitu ya dari kecil. Nah, kita bisa bedain dulu ya, apa sih yang namanya nabung, apa sih yang namanya investasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, menabung itu sendiri adalah menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun dana darurat, dapat diambil kapan saja, imbal hasil pasti dan relatif rendah, serta risikonya juga rendah gitu ya. Contohnya tabungan di bank gitu ya. Nah, investasi sendiri itu adalah mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan ya, agar nilainya meningkat ya adik-adik semua ya. Memerlukan waktu untuk mencairkan dananya. Nah, high risk, high return. Jadi risiko kerugian sebanding dengan imbal hasil yang didapatkan. Jadi makin tinggi risikonya, makin tinggi juga imbal hasilnya. Makin rendah returnnya, makin rendah juga risikonya. Intinya seperti itu. Nah, contoh beberapa produk di pasar modal adalah saham, reksadana, gitu ya, surat berharga atau obligasi. Nah, mungkin emas ini juga termasuk ya adik-adik semua. Nah, kenapa sih kita sudah harus mulai investasi gitu ya? Nah, investasi ini mungkin adik-adik semua gitu ya, orang tua ya terutama sudah melakukannya gitu ya. Kalau adik-adik mungkin investasi di waktu gitu ya. Kalau bisa mungkin setelah mungkin sekolah online istirahat sebentar gitu ya, kita ngerjain PR, nah kemudian kita tidur secukupnya. Nah, itu investasi waktu ya. Jadi sehingga begitu besok pagi ketika online bangunnya nggak telat. Masa udah online masih telat gitu ya. Oke, nah ini yang kalian hadapi gitu ya. Jadi adik-adik mungkin masih mungkin di antara 0 sampai dengan 15 tahun ada umurnya segitu, tapi saya rasa kalau udah mulai SMA itu mungkin sekitar 16 tahun ke atas ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sudah melewati masa kecil bermain gitu ya dan belajar di 0 sampai dengan 15 tahun. Nah, kemudian di usia kalian gitu ya, yang sekarang 15, 16, 17 gitu ya, atau mungkin gitu ya masuk ke generasi milenial ya adik-adik semua di umur 15 sampai dengan 25 sampai dengan kalian nanti kuliah gitu ya. Tugasnya mudah, menimba ilmu, menerima uang saku dan hangout itu aja sebenarnya.
Nah, umur kalian akan bertambah gitu ya, seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, nanti di usia 25 sampai dengan 30 tahun mulai menerima penghasilan mungkin, atau mungkin ingin menikah gitu ya. Setelah menerima penghasilan biasanya buru-buru ingin nikah gitu ya. Nah, atau mungkin traveling. Nah, saat ini mungkin traveling agak susah dilakukan karena masih pandemi gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa tempat wisata di Indonesia yang sudah dibuka gitu ya. Tapi ada baiknya kita tetap menjaga kesehatan gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita apa sih yang bisa dilakukan gitu, hobi gitu ya. Mungkin hobinya ada yang mulai bersepeda gitu ya, atau mungkin lifestyle gaya hidup sehat gitu ya. Nah, jadi adik-adik semua di sini kalian mulai apa nih gitu ya, mulai menikmati hidup, intinya seperti itu. Bukan menikmati hidup dulunya, enggak, cuman maksudnya ketika kalian sudah mulai mempunyai penghasilan biasanya seperti itu gitu ya. Kita akan spend gitu apa yang kita suka, bukan yang kita butuhkan, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kalian mulai berkarir, akumulasi aset, umur kalian di 30 sampai dengan 45 tahun gitu ya. Mungkin saat itu punya anak gitu ya. Pendidikan anak itu makin lama makin mahal ya, adik-adik semua, saya yakin gitu ya. Mungkin saya dulunya kuliah semester berapa gitu ya per semester, kalau ini luar biasa nih, pasti 5 juta lebih gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada keinginan mencuci rumah, mengganti kendaraan. Nah, kemudian begitu masuk usia 45 sampai dengan 55 tahun, persiapan pensiun, banyak hal lagi yang harus disiapkan gitu ya. Jangan sampai ketika kita pensiun dianggap kita nggak punya penghasilan, nggak produktif. Atau bahkan sampai dengan usia 75 tahun kita harus terus bekerja. Jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah pensiun, kita bebas secara finansial atau merdeka gitu ya. Jadi tidak nyusahin lagi. Jadi kita sudah menyiapkan cukup untuk dana pensiun kita, itu intinya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis investasi gitu ya. Mungkin masih ada gitu ya orang yang investasi di properti gitu ya, atau mungkin orang tua kalian, ibu gitu ya, terutama emas gitu ya, atau mungkin ada yang taruh di deposito. Nah, ini produk-produk lainnya yaitu reksadana dan saham. Ini adalah jenis-jenis investasi. Mana di antaranya yang masih liquid gitu ya, yang masih mudah ditransaksikan jual belinya, intinya seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah konsep uang menurut waktu, time value of money ya. Jadi mungkin adik-adik lihat di sini di tahun 2000, gitu, tahun 2010 dan tahun 2020 makin menurun ya belanjaan kita gitu ya. Karena apa? Karena uang kita makin tergerus nilainya gitu ya, makin menurun gitu ya. Jadi kita tidak bisa membeli barang sebanyak ini lagi di tahun 2020. Paling hanya berapa item sih, 100.000 gitu ya. Cukup kayaknya untuk kebutuhan pokok gitu ya. Beras aja udah berapa nih gitu ya, 80.000 cuma dapat 5 kilo gitu ya. Sementara kita butuh sebulan mungkin 10 kilo lebih gitu ya. Nah, jadi ini adalah uang kita makin tergerus ya nilainya. Nah, ini sama halnya nih gitu ya. Mungkin mudah-mudahan adik udah pada sarapan, jadi kayaknya benar-benar takut lapar ya ngelihat Big Mac nih ya. Nah, jadi di tahun 97 gitu ya, harga Big Mac 4.600, mungkin 5.000 udah sama tax. Nah, ini saya pernah ngalamin gitu ya. Saya beli harganya segitu luar biasa ya. Nah, jadi di tahun 2020 ini untuk data di bulan Desember tahun 2020 ya, harga Big Mac hampir 40.000, itu belum sama tax and service gitu ya, untuk 38.000 gitu ya. Nah, jadi selama 23 tahun growth-nya itu 740% atau 32% per tahun gitu ya. Nah, ini luar biasa tinggi ya inflasinya. Nah, gimana dengan harga beras gitu ya. Nah, kebutuhan pokok banget ini ya, beras itu. Kita pasti kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayak nggak makan gitu ya. Udah makan Big Mac pagi, siang itu maunya makan nasi gitu ya, sama soto kayak gitu, atau tetap misalnya sarapannya nasi goreng biasa ya kalau orang Indonesia. Nah, jadi di tahun 2011 gitu ya, harga beras ini 7.890 per kilogram. Nah, di tahun 2020 harganya ini 12.434 per kilogram. Nah, jadi growth-nya itu selama 9 tahun 57,59% atau naiknya 6,39% per tahun gitu ya. Jangankan yang tadi 32%, gaji kita aja naik 6,39% aja udah bagus nih adik-adik semua. Karena kenapa gitu ya? Hidup itu mungkin bebannya makin banyak gitu ya. Belum lagi ya tadi adanya inflasi, kenaikan harga yang terus-menerus, sementara nilai kita uangnya
gitu aja, bahkan berkurang. Makanya hidupnya ngirit katanya gitu. Nah, kita pengen tahu nih, hidup ngiritnya adik-adik seperti apa sih? Kemana sih hasil uang jajannya kalian gitu ya? Apalagi kelas online seperti ini gitu ya, udah bosan online gitu ya, mungkin kita duduk diem gitu ya, pegang handphone gitu ya, scroll, aduh enaknya minum apa gitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan gitu ya, mungkin yang lebih banyak konsumtif nih kalau memang kita jajan gitu ya, lebih banyak pengeluaran biasanya dibanding pemasukan. Nah, ini kayaknya nggak bisa dihindarin ya. Kalau kita pengen banget nih kopi susu kekinian zaman now gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ada semua gitu ya, kita bisa habis ya, kurang lebihnya 150.000 per bulan nih gitu ya. Kenapa? Mungkin harganya 20.000, kita ya hampir tiap hari belinya seperti itu. Nah, sementara mungkin kalau mau versi ngirit kita bisa beli nih yang sasetan gitu yang murah banget gitu, harganya 1.500, 10 aja cuma 15.000. Kita bisa berkali-kali nih ngopinya gitu ya. Nah, ini ketika kita lihat, oh apa sih ini produknya? Oh ini dari Torabika, dari PT apa ya? Oh dari PT Mayora. Nah PT Mayora itu apa ya? Oh perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi selain kita mungkin ibaratnya ngemil, jajan, ngopi, kita juga bisa nih ngebantuin perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga masa pandemi ini mereka tetap baik gitu ya produksinya atau kinerjanya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah atau mungkin gitu ya yang udah kebiasaan online shop, ibaratnya mungkin ini kebanyakan lihat misalnya mohon maaf, kebanyakan lihat Instagram gitu ya, endorse artis, jadi kita kepengen sama gitu ya barang-barangnya, kita jadinya akhirnya belanja nggak kelar-kelar seperti itu. Nah sementara kita bisa habis ratusan gitu ya, misalnya 300.000 atau lebih gitu ya, sementara mungkin gitu ya, ini kan online ya dari semua, kita juga nih bisa belanja online tapi belanjanya perusahaan ya. Jadi lihat nih ini apa sih gitu ya, oh ini yang kita cemilin, tadi yang kita udah minum kopinya dari PT Mai. Nah ini yang kita cemilin apa sih, oh ini ada mie instan dari mana ya, oh dari PT Indofood gitu ya, atau mungkin es krimnya gitu ya, atau Ultra Jayanya nih ya, bisa kita minum nih Ultra Milknya. Jadi kita bisa beli perusahaan-perusahaan yang memproduksi cemilan kita, dari Indofood, Sari Roti gitu ya, Unilever, Ultra Jaya, TPS Food dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini mungkin bisa dibedain ya gitu ya, versi irit gitu ya, sama versi yang mungkin lebih banyak konsumtifnya. Nah, itu adalah lifestyle ya adik-adik semua gitu ya. Lifestyle kita harus dirubah nih gitu ya. Bukan lifestyle yang lebih banyak konsumtifnya, baiknya lebih banyak yang produktifnya. Oke. Nah, kenapa gitu ya? Kalau gaya hidup itu memang adalah bagian dari manusia gitu ya, itu lebih banyak tapi kebutuhan sekundernya, tapi bisa berubah juga seiring berubahnya zaman gitu ya. Nah mungkin ketika sekarang gitu lebih banyak orang lifestyle-nya gaya hidup sehat, entah itu mungkin bersepeda gitu ya, atau mungkin sekarang Zumba melalui online dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan adik-adik semua lebih banyak gaya hidup yang lebih produktif. Kenapa? Nah, karena ada masalah ekonomi generasi milenial ya. Jadi di sini mungkin adik-adik bisa lihat gitu ya, ada data Global Wealth Report tahun 2017 yang dipublikasikan Credit Suisse Research Institute mengatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang tidak beruntung, terutama dalam persoalan ekonomi. Kenapa gitu ya? Karena milenial harus menghadapi masalah pengangguran, krisis ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, harga properti yang meningkat. Nah, kemudian masalah keuangan milenial juga nih, utang siswa katanya 300.000 lebih tinggi dari utang rata-rata orang tuanya. Hanya setengah milenial yang berusia 25 sampai dengan 34 tahun yang bisa memiliki rumah gitu ya. 1 dari 5 orang di masa muda hidup dalam kemiskinan. Kalangan milenial harus bekerja sampai usia 75 tahun. Aduh, jangan sampai dengan usia 75 tahun ya adik-adik semua ya. Nah, mau investasi kemana nih untuk melawan inflasi? Seandainya kata kita taruh uang 100.000 gitu ya, terus kemudian kita investasi selama 10 tahun. Kita lihat, nah di sini ya adik-adik semua. Nah kalau misalnya kita taruh duit gitu ya, 100.000 gitu ya, di tabungan. Nah hanya bunganya 1,99% gitu ya. Dari 100.000 hanya menjadi 121.000.
Nah, kita lihat di emas gitu ya, returnnya 5,61%, kita lihat di deposito, returnnya 6,92%. Nah, ini adalah obligasi negara atau surat utang gitu ya dari pemerintah gitu ya, investasi yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya, returnnya lumayan tinggi 8,14%. Nah, kemudian ini adalah return kita di saham 9,24% dibandingkan inflasi rata-rata di Indonesia. Nah, kalau hanya nabung aja nggak akan cukup ya, terus nilainya dengan inflasi. Jadi kita harus investasi untuk melawan inflasi. Kenapa? Nabung aja nggak cukup. Ngandelin satu penghasilan aja nggak cukup ya, adik-adik semua, intinya seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu investasi? Nah, tadi proteksi terhadap gejolak inflasi untuk melindungi aset atau kekayaan kita, menambah atau meningkatkan aset kita semua, antisipasi ketidakpastian di masa yang mendatang. Kita nggak ada yang tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya. Mungkin alhamdulillah adik-adik semua masih bisa online di rumah gitu ya, masih mudah mendapatkan uang jajan dari orang tua juga masih bekerja online, tidak ada pengurangan dari perusahaan-perusahaan, atau mungkin juga ada yang entrepreneur misalnya gitu ya, masih baik gitu ya berjalan bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian sebagai sumber pendapatan baru yang saya sampaikan adalah bahwa kita tidak bisa mengandalkan dari satu penghasilan aja, nggak cukup. Makanya kita sudah harus mempunyai alternatif investasi untuk menambah sumber penghasilan baru. Nah, kita sudah mulai masuk ya sharingnya gitu ya. Apa sih pasar modal gitu ya? Apa sih saham itu gitu ya? Nah, pasar modal adalah, atau mungkin gampangnya pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, gitu ya. Nah, atau kalau misalnya di pasar modal ada yang butuh modal, ada yang ngasih modal, bertemunya di mana? Di pasar modal, gitu ya. Kalau pasar modal itu pihak yang memerlukan dana jangka panjang, gitu ya, butuh modal untuk didanai gitu ya oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu punya modal. Nah, modalnya akan diberikan tercatat sebagai alternatif mereka untuk investasi, karena mungkin saat ini mereka di properti kayaknya sudah kurang liquid, apalagi masa pandemi gitu ya, saya mau punya alternatif lain. Nah, bisa di pasar modal. Produknya apa? Ada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, ketika kita investasi, kita harus tahu dulu ya di belakangnya siapa. Jangan sampai kita kena investasi bodong. Kenapa? Karena banyak banget gitu ya investasi-investasi sekarang justru ibaratnya yang selalu memberikan bunga-bunga gitu ya, atau return yang tinggi tanpa memberikan risiko, memberitahu risikonya seperti apa, dan nggak jelas gitu ya perusahaannya apa. Nah, ketika kita investasi di pasar modal, ini adalah strukturnya ya adik-adik semua. Jadi pasar modal itu ada di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan beliau juga membawahi lembaga keuangan di Indonesia ya adik-adik semua. Nah, Bursa Efek Indonesia bersama back office-nya, di sini ada KP dan KSE gitu ya, kami bertiga disebutnya SRO, Self Regulatory Organization. Jadi Bursa Efek Indonesia yang membantu menyelenggarakan gitu ya, yang mempertemukan kita, wadahnya pasar modal kita, kantornya itu ibaratnya yang mempunyai sistemnya, yang mempunyai perdagangannya, yang memfasilitasi perdagangan gitu, yang kita punya trading floor. Nah, dibantu nih anak usahanya Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membantu menyelesaikan transaksi. Gimana sih sebenarnya? Mungkin gampangnya seperti ini. Ketika kita jual beli gitu ya, kita mau jual beli gitu ya, atau online, datangnya kemana sih gitu ya? Pasti bukan datang, kalau misalnya kita datang ke mall gitu ya, ke Matahari contoh gitu ya, kita mau belanja kan pasti kita belanja di dalam Mataharinya, ada tenan-tenannya ya, bukan kita ke atas ke manajemen. Nah, kita manajemennya ya Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika misalnya belanja itu jangan datangnya ke bursa, datangnya ke broker, perantara pedagang efek atau agen penjual. Nah, ketika jual beli saham gitu ya, akan dibantu diselesaikan oleh KPI dan KSE. KPI dan KSE akan memastikan yang beli dapat sahamnya, yang jual dapat uangnya. Intinya seperti itu ya adik-adik semua. Nah, ketika kita jual beli saham zaman now itu semuanya udah online, dan kita nggak akan dapat sertifikatnya atau warkapnya, semuanya scriptless. Tersimpan di mana sih gitu ya? Tersimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, ini penyimpanannya. Ketika kita sudah buka rekening efek di sini, yang syaratnya apa sih? Sudah harus punya KTP, sudah 17 tahun, sudah punya rekening tabungan, yang masih punya email. Nah, broker ini atau agen penjual ini setiap bulannya atau bahkan setiap harinya akan memberikan biasanya rekening koran gitu ya kita bilangnya, atau mungkin trading confirmation
gitu ya. Nah, jangan sedih ketika kita misalnya udah jadi investor, nama kita akan tercatat di KSE, akan tahu nih, oh perpindahannya seperti ini seperti itu ya dari semua. Nah, apa sih manfaat di pasar modal gitu ya? Bagi masyarakat sebagai penciptaan lapangan kerja atau profesi, bagi investor adalah sarana investasi, bagi perusahaan tercatat atau disebutnya emiten penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat, bagi pengusaha itu sumber pembiayaan, bagi negara itu keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Nah, ini adalah peran dan fungsi Bursa Efek Indonesia. Kita yang membuat peraturan terhadap masing-masing anggotanya gitu ya. Jadi tenan-tenan kita gitu ya harus patuh terhadap Bursa Efek Indonesia. Tenan itu siapa? Broker, perusahaan efek, perusahaan sekuritas gitu ya. Toko-toko itu kurang lebihnya ada berapa sih? Ada 92 toko. Nah, toko-toko itu harus tunduk pada peraturan regulatornya atau Bursa Efek Indonesia. Nah, kami juga menyebarluaskan informasi bursa atau transparan. Toko-toko itu juga ibaratnya harus transparan nih gitu ya sebagai toko gitu ya. Harus perdagangannya tidak boleh nakal gitu ya. Laporan keuangannya perusahaan-perusahaan tercatat misalnya PT Mayora gitu atau Unilever harus transparan. Karena kenapa? Karena publik gitu ya. Bursa juga mencegah praktek yang dilarang dan lain sebagainya. Kami juga menciptakan instrumen dan jasa baru yang pasti ketika jual beli di pasar modal itu liquid gitu ya. Ada yang jual dan ada yang beli. Nah, ini adalah peraturan Bursa Efek Indonesia. Apa sih gitu ya, batas atas, batas bawah gitu ya. Mungkin ada bingung. Nah, ketika jual beli saham, Bursa Efek Indonesia itu memberikan peraturan bahwa tidak akan sampai dengan turun drastis atau tidak akan sampai dengan naik drastis. Ada aturannya masing-masingnya. Jadi di sini misalnya ada batas auto rejection, teman-teman bisa lihat ada 500 sampai dengan 200 itu 35%, selanjutnya 200 sampai dengan 5.000 itu 25%, nah di atas 5.000 itu 20%. Nah, tapi ketika masa pandemi ini diharapkan tidak turun drastis pada waktu terjadi pandemi bulan Maret tahun 2020, batas bawah diberikan lagi nih maksimalnya hanya 10%. Nah, tapi kemudian dirubah kembali maksimalnya turun 7%. Nah, jadi sebenarnya adik-adik kita investasi di pasar modal lebih aman. Nggak akan turun drastis per hari ini gitu ya. Maksimal cuma turun 7%. Intinya seperti itu. Langsung berhenti, freeze gitu ya perdagangannya. Nah, ketika indeks harga saham gabungan turun drastis pada bulan Maret, pada waktu itu mungkin sudah terdengar pandemi bulan Februari, akhirnya bulan Maret itu investor shock gitu ya, panik jual makin lama indeks harga saham gabungan makin turun gitu ya. Indeks harga saham gabungan apa sih dari tadi disebut gitu? Itu adalah kumpulan harga-harga saham gitu ya, yang total misalnya saham 710 gitu ya, dijumlah semua, nah kemudian dibagi total jumlah sahamnya. Nah, jadi kurang lebihnya indeks harga saham gabungan nih kayak sekarang 6.500 gitu ya. Tadi pagi luar biasa sempat menyentuh 6.500. Nah, sekarang mungkin turun kembali gitu ya. Namanya juga perdagangan pasti ada naik turun. Sama kayak di pasar. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Nah, tergantung permintaan dan penawaran barang intinya seperti itu. Nah, ada di sini yang namanya trading halt ya tadi. Kalau indeks makin lama makin turun drastis misalnya di 5%, akan ada namanya freeze. Jadi nggak ada perdagangan tuh, berhenti 30 menit. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya turun lagi 10%, trading halt lagi 30 menit. Nah, kemudian kalau misalnya sampai dengan 15% suspend. Ini pernah terjadi juga di Bursa Efek Indonesia, trading suspend. Berhenti perdagangannya, dimulai besok lagi. Nah, ketika kita jual beli saham, hari apa aja sih? Senin dan Jumat, hari kerja. Nah, yang sebelumnya sesi 1 itu jam 9 sampai dengan jam 12. Sesi 2 itu jam setengah 2 sampai dengan jam 4. Nah, sesudah itu jam 9 sampai dengan jam setengah 12 maksud saya. Nah, sesudahnya jam setengah 2 sampai jam 3. Diperpendek waktunya. Ya, jadi kita kurangin waktunya dan kita juga memberikan batas ARB ya disebutnya, atas batas bawah gitu ya. Batas auto rejection. Nah, jadi bursa itu hanya kayak mall ya, adik-adik semua ya. Nah, kita mallnya, kita manajemennya, kita ngatur nih tenan gitu ya. Mereka adalah tokonya kita. Kalau mau belanja pasti di toko, buka rekening dulu. Sama kayak kita mau nabung, buka rekening di bank dulu. Nah, ini mau belanja saham, beli
sahamnya harus buka rekening saham dulu. Nah, barang yang diperdagangkan apa aja? Ini kan beda-beda ya, ada pepaya, ada apa. Nah, barang yang diperdagangkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tadi contohnya ada Unilever, ada mungkin Ultra Jaya gitu ya, ada TPS Food, ada Starbucks, Kentucky dan lain sebagainya. Pembeli ya kalian investor gitu ya. Nah, jadi saham itu apa sih? Saham itu adalah kepemilikan kita di suatu perusahaan. Kita boleh nih punya saham ini, kita boleh belinya berapa sih? 1 lot, 2 lot, dan kelipatannya. Nggak boleh setengah lot. Gitu ya. Oke, 1 lot harga saham, contoh gitu ya. Harga saham Alfamart berapa sih gitu ya. Kurang lebihnya nih, contoh aja ya. Misalnya harga saham Alfamart per lembar 100.000. Nah, kalau misalnya kita beli 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Berarti harga 1.000 dikali 100 lembar, berarti kita cukup punya uang 100.000 untuk bisa beli saham Alfamart. Jadi nggak terlalu mahal ya. Tapi ada juga yang mahal, paling murah harga saham itu Rp50 gitu ya. Kalau untuk contoh Bank BCA harganya 35.000 per lembar, berarti 35.000 dikali 100 kita harus punya uang 3,5 juta untuk beli saham BCA. Nah, jadi kita belinya itu lembarannya 100 lembar dikali harganya, intinya seperti itu ya. Jadi boleh beli 1 lot, 2 lot, dan kelipatannya. Oke, nah ini adalah produk lainnya, ada reksadana. Kalau saham kita belinya alakat ya, satu-satu. Ya. Nah, kalau kita beli reksadana ini paketan, jadi sama kayak Kentucky. Lebih murah beli alakat apa paketan? Nah, berarti kan kita biasanya lebih murah beli paketan ya. Nah, jadi reksadana ini adalah kumpulan investasi dari manajer investasi atau aset manajemen. Dana-dana ini dikumpulkan dari masyarakat. Minimalnya itu berapa kita beli? 100.000. Nah, jadi reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau aset manajemen gitu ya. Jadi perusahaan aset manajemen ini punya portofolio investasi. Jadi kalau kita saham nggak perlu satu-satu, sama mereka udah dibuat paket-paket reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Risikonya apa gitu ya, karena ini harganya paketan. Seandainya kita beli reksadana saham, kalau harga saham lagi turun, berarti harga paketnya atau harga unitnya juga bisa turun, atau mungkin ada risiko default juga, ada risiko penurunan harga NAB kalau indeks harga saham gabungan turun gitu. Kalau indeks turun kan berarti harga saham rata-rata turun ya, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau belum jelas boleh ditanyakan. Nah, obligasi adalah surat utang ya adik-adik semua. Kita kok bisa sih investasi di surat utang? Gimana sih caranya gitu ya? Nah, jadi kayak pemerintah gitu ya butuh dana gitu ya untuk misalnya ngebangun Indonesia kan butuh utang gitu ya, butuh dana. Jadi ngutang nih ke luar negeri gitu ya. Nah, ini pemerintah ngutangnya ke orang Indonesia nih gitu ya, mereka bikin surat utang atau obligasi gitu ya melalui Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu akan menyalurkan ke bank-bank atau perusahaan sekuritas gitu ya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa datang ke bank atau perusahaan sekuritas tersebut untuk beli surat utangnya atau beli obligasinya. Sama aja kan uang kita diinvestasikan ke pemerintah. Nah, pemerintah akan ngasih apa gitu ya? Akan ngasih bunga setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo. Nah, ini hampir sama kayak deposito ya Ibu Bapak semua ya. Dan adik-adik minimalnya beli berapa? Kita bisa berapa? 5 juta atau 1 miliar sampai dengan 3 miliar per kelipatannya. Gitu ya. Kalau misalnya mohon maaf, sekarang udah bisa 1 juta gitu ya per surat utang. Nah, tiap bulan dapat bunga sampai dengan jatuh tempo, biasanya 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, kemudian apa sih manfaatnya investasi di saham? Kita adalah bagian perusahaan. Bagian perusahaan itu kayak gimana sih gitu ya? Setiap perusahaan tercatat tersebut, misalnya Unilever mengadakan meeting, boleh datang, boleh. Ya, disebutnya rapat umum pemegang saham. Kan kita punya share, walaupun 1 lot atau 100 lembar, kita adalah pemilik perusahaan atau kita punya shareholder di sana. Kita adalah pemilik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya manfaatnya apa gitu ya. Kalau misalnya kita beli harga rendah kan maunya jual harga tinggi. Nah, itu adalah selisihnya disebut capital gain ya adik-adik semua. Nah, kalau dividen apa sih dividen? Nah, apabila perusahaan itu untung gitu ya atau laporan keuangannya baik setiap tahunnya,
kita bisa diberikan dividen. Ya, kita nggak perlu jual beli kalau kita simpan gitu ya saham tersebut jangka panjang. Kalau perusahaan itu untung setiap tahun akan kasih dividen ke kita, masuk ke rekening saham kita. Nah, risiko dapat dikelola. Kalau misalnya zaman dulu kita buka rekening itu gitu ya, kita datang ke broker, kita taruh uang kita di broker, kita taruh uang kita di rekening broker tersebut. Bisa nggak sih hilang? Bisa. Tapi kalau sekarang bisa dikelola, kenapa? Karena ketika kita buka rekening saham akan dibukakan rekening virtual atas nama kita sendiri. Mungkin adik-adik udah tahu ya rekening virtual seperti apa, seperti kita mau belanja di Tokopedia kita isi OVO gitu ya, atau kita mau belanja di Shopee kita isi ShopeePay gitu ya. Jadi itu adalah rekening virtual, sama halnya untuk rekening pembayar ya kalau misalnya kita belanja-belanja online, ini seperti itu. Nah, bisa menjadi warisan. Nah, kalau misalnya adik-adik di sini gitu ya, andai kata sudah bisa investasi, bisa menjadi memberikan warisan gitu ya. Nah, bisa ditunjuk tuh ahli warisnya siapa, entah itu orang tua, adik atau kakak. Oke. Nah, ada yang namanya stock split, pemecahan harga saham. Nah, ini contohnya salah satunya aja ya, kalau misalnya harga saham udah ketinggian biasanya udah pada agak susah gitu ya belinya, misalnya terlalu tinggi nih contohnya, walaupun sahamnya bagus, contoh kayak Unilever di tahun 2020 harganya 44.000 gitu ya bulan Januari tahun lalu, akhirnya dipecah di stock split, jadi per lembar jadinya 7.000. Nah, jadi kan masyarakat lebih murah ya belinya, jadi lebih liquid atau lebih banyak yang mentransaksikannya. Risikonya apa adik-adik? Ada risiko kerugian ya, kalau misalnya harga turun ya pasti potensi rugi gitu ya. Nah, kalau risiko dividen bisa jadi nggak dapat dividen, seandai kata mungkin perusahaannya itu produksinya nggak baik sehingga laporan keuangannya nggak baik gitu ya, mungkin karena cobaan banget ya pandemi ini gitu ya, sehingga perusahaan-perusahaan juga banyak yang goyah nih gitu, atau mungkin banyak yang berkurang produksinya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat juga berkurang, intinya seperti itu. Nah, jadi bisa nggak dapat dividen tuh gitu, atau mungkin risiko suspensi atau risiko disuspend perusahaan tercatatnya. Kenapa? Mungkin di sini ada perdagangan semu gitu, atau mungkin perdagangan yang nggak wajar gitu ya. Nah, itu bisa disuspend untuk sementara, tidak bisa diperdagangkan sahamnya. Nah, ada risiko delisting. Delisting itu ada dua, ada delisting yang terpaksa karena bangkrut, atau delisting yang memang perusahaan tercatatnya itu menjadi go private ya. Kalau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia tuh go public ya namanya. Kenapa? Jadi bisa dibeli publik. Nah, tapi kalau melakukan go private gitu ya, dibeli kembali saham-sahamnya, jadi dia harus delisting, harus tidak tercatat lagi karena udah tidak bisa dibeli publik. Nah, ini bisa dilakukan oleh PT Aqua, dulunya perusahaan tercatat. Nah, terus dibeli lagi gimana tuh? Ya pastinya harus persetujuan para pemegang sahamnya dong gitu ya kalau mau beli sahamnya. Nah, pada saat itu luar biasa, bahkan per lembar 500.000. Oke. Nah, ada risiko likuidasi. Likuidasi ini ya karena mungkin salah satunya bangkrut. Oke. Nah, jadi mau beli saham apa sih adik-adik? Nah, ini ya, ada kurang lebihnya 710 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia ya adik-adik semua. Banyak ya. Di sini pasti tahu nih gitu ya. Aduh, kelamaan duduk gitu masuk angin, bisa minum tolak angin dari Sidomuncul. Ya. Kita nabung di bank BCA, BNI mungkin gitu, orang tuanya mungkin di Bank Mandiri. Kita makan kaki gitu ya, kita pakai provider XL, Telkomsel gitu ya, Indosat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat, pasti kenal ya, Unilever, tahu lah ya gitu, Astra, gitu ya, kita suka naik mobil online-nya gitu ya, atau ojek online-nya gitu ya. Nah, jadi adik-adik semua ini adalah perusahaan-perusahaan di sekitar kita kan, gitu ya, rumah sakit, kita ke rumah sakit, kalau sakit minum obat dari Kalbe Farma. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu bisa kita beli loh, kita bisa jadi pemiliknya loh, gitu loh, minimal 1 lot atau 100 lembar. Nah, jadi seandainya kata nih gitu ya, mungkin gitu ya orang tua kita udah ngerti saham dulunya tahun 93 pertama kali asal tercatat, punya uang 8 juta, aduh mau beli sahamnya atau motornya. Nah, seandainya kata kita mungkin pada saat itu lebih memilih motornya, mungkin nggak akan sampai dengan sekarang motor itu ya, gitu, bisa rusak gitu ya. Tapi ketika kita beli sahamnya gitu ya, sampai dengan sekarang kita simpen nih, nggak kita jual belikan gitu ya, sampai dengan tahun 2020, luar biasa ya peningkatannya, uang kita dari 8 menjadi 320 juta ya teman-teman semuanya adik-adik. Nah, jadi
peningkatannya luar biasa selama 27 tahun, growth-nya itu 3.905 atau 15% per tahun. Siapa coba yang mau ngasih 15% per tahun ya? Adik-adik semua, tapi ini adalah investasi. Pasti ada risikonya, naik turun gitu ya. Yang penting kalau misalnya memang kita investasi jangka panjang gitu ya, kita cukup pantau gitu ya adik-adik semua. Nah, baru kita jual ketika kita butuhkan. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah pertumbuhan saham Unilever gitu ya sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 1982. Ini harga awalnya 3.175 ya. Kalau sekarang tadi Januari tahun kemarin 2020 sempat di 44.000, bahkan 2019 ini sempat di 55.000 gitu ya. Nah, jadi peningkatannya luar biasa nih dari semua. Karena kita kan pakai tiap hari ya produk ini. Mau pandemi mau enggak pasti kita pakai. Intinya seperti itu. Pandemi kita nggak keluar, tapi kan kita tetap mandi. Mohon maaf ya. Nah, jadi harga perusahaan Unilever nih adik-adik semua kita lihat nih luar biasa banget ya. Di sini kalau misalnya kita lihat harganya 29,21 miliar rupiah. Ini harga perusahaannya loh. Gitu ya. Nah, kalau harganya sekarang nih perusahaan Unilever 280 triliun. Luar biasa ya. Nah, ini kapitalisasi besar atau harganya besar gitu ya. Ini adalah salah satu 20 perusahaan yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi selama tercatat sampai dengan sekarang 38 tahun, naiknya itu 1.881 kali atau tumbuh 22% per tahun. Nah, ini kita nabung nih. Kalau cuma nabung aja nih adik-adik nih ya, kita lihat selama 10 tahun ya, deposito nih hanya 6%. Itu juga deposito 6% kalau kita taruhnya ratusan ya. Nah, ini paling bertumbuh sampai dengan 93 juta. Kalau kita nabung 500 juta gitu ya per bulan. Mohon maaf, 500 ribu maksud saya. Nah, seandainya kata kalau kita nabung saham gitu ya dari sejak 2008 sampai dengan 2018 tuh luar biasa ya adik-adik ya, growth-nya itu sampai dengan 211 juta. Nah, sama nih ketika kita nabung juga seperti itu gitu ya. Paling ya segini-gini aja gitu ya. Sementara kita kalau misalnya nabung saham, nah ini udah 2 kali lipatnya. Ini udah hampir 2 kali lipatnya juga ya teman-teman ya kalau kita nabung nilainya udah hampir 200% gitu ya. Nah, jadi adik-adik kita mau nabung aja gitu atau kita investasi gitu ya. Kalau nabung aja tergerus nilainya, intinya seperti itu. Nah, gimana sih caranya jadi investor di pasar modal gitu ya? Ikutin mereka ya. Nih adik-adik ini adalah waktu itu kampanye Yuk Nabung Saham. Nah, kita punya program Yuk Nabung Saham, bukan cuma nabung uang aja gitu ya. Nah, jangan lupa ya ketika kita misalnya mau nabung saham itu kita sudah harus 17 tahun, punya KTP, punya rekening tabungan, kita datang ke broker atau perusahaan efek, perusahaan sekuritas atau anggotanya bursa. Kita punya sekitar tadi 92 anggota bursa, agen penjual, kita sebutnya atau broker, perantara pedagang efek gitu ya. Nah, kita buka rekening di broker, kita tentukan nominal dana yang disisihkan untuk nabung saham, tentukan saham yang ingin kita beli, yang kita tabung gitu ya. Nah, di situ kita mulai setor dana nih setiap bulan gitu ya. Nah, kemudian bisa beli saham secara rutin gitu ya, setiap periode sesuai dengan uang yang kita punya. Nah, kemudian di situ adik-adik mulai menabung saham. Nah, menabung saham itu kalau nabung gitu ya, jadi ada compound interest yang makin lama makin besar returnnya gitu ya. Nah, jadi terserah gitu ya, adik-adik mau nominalnya berapa semampunya adik-adik. Tapi yang penting ketika kita nabung saham, don't put your eggs in one basket. Kalau kita investasi jangan taruh di keranjang yang sama. Ya, jadi kita mungkin masih punya cash, mungkin tetap buat jajan atau dana darurat. Misalnya kita punya uang 300.000 gitu ya sebulan, kita bisa sisihkan nih, oke tetap 100.000 buat jajan, 100.000 mungkin kita bisa beli saham gitu ya, 100.000 kita bisa beli reksadana. Mungkin kalau misalnya dapat uang lebaran dari orang tua atau orang tuanya gitu ya, dari mungkin bisa taruh di deposito, bisa diganti nih, taruh di obligasi ya. Nah, ini adalah prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Harus tahu tujuan investasi gitu ya, mau pendidikan, mau S1, S2, dana pensiun gitu ya. Nah, kita mau investasi jangka pendek, menengah, atau panjang, harus tahu juga profil risiko ya. Masing-masing investasi pasti ada risikonya. Kalau saham itu ya, high risk,
makin tinggi risikonya, makin tinggi juga risikonya. Low risk, low return. Nah, low risk, low return ini bisa kita lihat nih produknya apa aja sih gitu ya. Bisa mungkin ke obligasi atau mungkin deposito gitu ya. Nah, kemudian pelajari alternatif investasi gitu ya. Pahami risiko yang pasti, tahu batas investasinya, pakai uang lebih, jangan uang sekolah gitu ya. Strategi investasinya nih adik-adik kalau masih bingung gitu ya, mungkin bisa kita ngobrol lagi. Nah, gunakan jasa profesional. Nah, biasanya gitu ya, yang udah investasi itu biasanya bisa chat gitu ya, ngobrol, email sama brokernya, apa sih yang harus saya beli sahamnya. Yang pasti adik-adik harus pertahankan tujuan investasi gitu ya. Nah, saham itu pokoknya nggak mahal ya adik-adik ya, bisa dibeli dari Rp50 sih. Harga 5.000, uang kita 5.000 udah bisa beli saham. Saham itu bukan judi, saham itu 100% investasi, dan kami juga sudah ada produk investasi syariahnya, sudah ada fatwa DSN MUI nomor 80 ya adik-adik semua. Investasi itu aman, dilindungi oleh lembaga dari Bursa Efek Indonesia, ada SIPF ya adik-adik semua gitu ya. Di sini adik-adik kalau misalnya investasinya kena kena kejahatan gitu ya, akan dilindungi SIPF ya adik-adik semua disebutnya Securities Investor Protection Fund. Nah, ini adalah inspirasi nih dari pasar modal Indonesia. Ini adalah Bapak Lo Keng Hong gitu ya. Maaf ini tadi saya nggak ada namanya. Bapak Lo Keng Hong itu adalah investor pasar modal yang sukses. Jadi intinya invest in bad time, sell in good time ya. Jadi beliau ini bahkan sudah investasi dari sejak umur yang 40-an ya, sejak beliau kerja di bank di tata usaha sampai dengan sekarang akhirnya sebagai investor di pasar modal ini bisa sebagai profesi ya dari semuanya. Nah, oke, baik, sekian materi dari saya. Jangan lupa follow sosial medianya Bursa Indonesia. Kalau masih bingung bisa tanya gitu ya, bisa sharing-sharing, tanya-tanya komen dan lain sebagainya. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Kakak Jane dan Kakak Hengki. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih Kakak Jane. Waduh, gila. Penjelasannya lengkap banget nih Kak Ira nih. Lengkap banget ya. Keren ya. Lengkap banget ya adik-adik ya. Gimana nih adik-adik nih? Ayo mana? Kak Jen mau lihat nih sama Kak Hengki. Oh, ini ada pertanyaan nih ya dari siapa nih? Dari Hana Florencia nih, Kak Ira. Ya. Jen bacakan ya. Itu pertanyaan dari Hana Florencia. Dia bertanya, dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk meningkat sehingga permintaan barang meningkat. Tapi dengan berjalannya zaman, alat-alat untuk menghasilkan produk juga berkembang untuk menjadi lebih efisien. Apa alasannya terjadi inflasi jika seharusnya kita lebih makmur oleh karena perkembangan teknologi? Wah, pertanyaannya ini ya, dalam. Kritis sekali nih, adik Hana Florencia. Mau diulang Kak untuk pertanyaannya? Atau sudah cukup jelas? Boleh deh, sekali lagi nih ya, sekali lagi ya, oke. Sebentar, saya ulang pertanyaannya. Intinya mungkin gini ya, intinya kok zaman udah berkembang tapi kok masih inflasi gitu ya. Nah, Oke, seperti itu ya kurang lebihnya. Zaman udah berkembang, udah teknologi udah misalnya bertambah gitu ya, kenapa sih masih inflasi gitu ya adik-adik semua. Nah, justru mungkin ketika zaman berubah gitu ya adik-adik semua gitu ya, harga barang baku juga berubah gitu ya. Ini juga karena apa gitu ya, dipengaruhi nggak cuma di Indonesia aja gitu ya, ini dipengaruhi oleh global. Mohon maaf nih, seperti misalnya kalau misalnya gini, di Amerika itu misalnya salah satu contoh, makin berkembang nih gitu ya masyarakatnya, makin tinggi tingkat pendapatannya sehingga makin tinggi juga nilai dolar gitu ya, nilai dolar menguat. Nah, berarti kalau misalnya nilai dolar menguat, seandainya kata misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang tercatat di Indonesia gitu ya, juga sudah menggunakan teknologi tinggi gitu ya. Nah, berarti kan kita juga perlu dana yang lebih banyak dong, misalnya mengimpor barang tersebut dari Amerika gitu ya. Nah, berarti nanti ketika misalnya kita misalnya menentukan suatu harga di perusahaan kita, pasti tergantung dong dari modal kita, benar ya?
gitu. Nah, sehingga harga yang kita tawarkan juga makin tinggi gitu ya. Nah, itu seiring dengan perkembangan zaman juga gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu nih gitu yang namanya nggak ada online gitu ya, cuman di pasar doang gitu ya. Dan mungkin pasarnya belum banyak. Nah, sehingga di situ mungkin maksudnya belum ada pasar yang lebih banyak, lebih modern gitu. Nah, sehingga mungkin harga-harga berkembang segitu-gitu aja, benar nggak gitu ya? Nah, terus misalnya juga seandai kata kalau misalnya mohon maaf nih mungkin agak ke belakang sedikit gitu ya. Nah, kalau dulu itu juga yang jual beli juga belum banyak gitu ya. Nah, harga pun mungkin ya segitu-gitu aja nih naiknya inflasinya. Tapi kalau misalnya di masyarakat makin berkembang, makin bertumbuh gitu ya, dan kebutuhan masyarakat makin banyak, tapi barangnya juga sedikit gitu ya, pasti juga harga makin naik, intinya seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya disamakan dengan misalnya teknologi makin berkembang gitu ya, kenapa inflasi masih tinggi? Ya salah satunya itu ya pasti adanya tidak keseimbangan nih antara juga pemasukan dan pengeluaran dari pendapatan dari mungkin dari Indonesia ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya adik-adik semua, pasar modal di Indonesia kita berkembang walaupun mungkin gitu ya masih tergantung isu-isu global gitu ya, atau mungkin juga masih tergantung dari keputusan-keputusan. Okay. Nah, mungkin kakak tadi siapa namanya? Hana Florencia, adik Hana Florencia yang tanya. Oke. Nah, jadi mungkin masih ada yang kurang jelas? Ya, mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya dari adik Hana Florencia. Iya. Mungkin dari adik-adik yang lain nih. Ya, yang lainnya siapa mau lagi? bertanya silakan ketik di kolom chat. Ya, diketik di kolom chat ya. Mungkin ini lagi ini Kak Ira. Saking Kak Ira jelasinnya terlalu lengkap ya Kak Hengki ya. Terlalu lengkap, terus adik-adik langsung roaming. Aduh, apa nih ya, jelasinnya lengkap, komplit banget nih. Betul. Iya, betul sekali. Ayo adik-adik yang lain, ada siapa nih di sini? Kita lihat nih Kak Hengki, ada siapa nih? Ada. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, buka suara juga boleh. Siapa nih? Silakan yang mau bertanya. Yang sudah bertanya mau bertanya lagi juga boleh. Iya, mau. Oke, saya berarti mau bertanya. Betul, boleh bertanya lagi ya. Oke, pertanyaan. Oh, ada Ariel dulu deh. Gimana? Ini Bu, ada pertanyaan kedua nih dari siapa tadi? Adik Ariel ya. Dia bertanya, Bu mau nanya, kemarin kan ada saham, oke. Langsung sebut emiten nih ya, si adik Ariel ya. Yang dipromosiin sama Raffi Ahmad sama Ari Lasso. Boleh nggak Bu perusahaan mengendorse artis? Soalnya banyak yang bilang pom-pom. Waduh, nih adik Ariel ini, iya nih udah adik Ariel. Kayaknya udah investor nih, jangan-jangan pakai nama orang tua. Adik Ariel. Nah nih, videonya buka nggak nih? Nah, boleh nih adik Ariel, coba saya bisa lihat. Ayo yang mana adik Ariel, kita lihat yuk. Kan videonya mesti di on ya, yang Kak Jen bilang di awal ya. Nah, oke ya saya jawab. Nah, jadi kejadian beberapa waktu lalu itu memang ada reaksi dari Bursa Efek Indonesia, tapi sebenarnya lebih tepatnya kalau untuk perlindungan investor itu dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri sih sebenarnya kita menindaknya gitu ya kepada perusahaan tercatat tersebut, tapi kita bukan menindak dalam artian mengambil tindakan tidak. Kalau tindakan tidak dari Bursa Efek Indonesia, kita biasanya memberikan surat pertanyaan, apakah yang terjadi itu adalah yang sebenarnya gitu ya, apakah perusahaan tersebut misalnya mengendorse gitu ya salah satu atau dua influencer tersebut gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya kurang lebihnya mungkin memang itu mohon maaf ini jangan di quote gitu ya.
Tapi ibaratnya dari kami pun di sini hanya memberikan bertanya atau mengkonfirmasi dan sudah dijawab bahwa jawabannya tidak, intinya seperti itu. Nah, mungkin kami sendiri gitu ya tidak tahu nih ya seperti apa mekanisme di antara peserta dan influencer tersebut, tapi sudah dijawab bahwa tidak mengendorse. Nah, kalau misalnya masyarakat yang tidak smart gitu ya atau mungkin kurang secara informasi gitu ya, tidak tahu misalnya informasi atau mungkin apa sih gitu ya, perusahaan apa sih gitu ya, tapi misalnya karena mungkin investor tapi ikut-ikutan nggak ngerti, taunya beli gitu ya, terus tadi katanya dipom-pom padahal perusahaannya nggak bagus. Nah, itu sebenarnya keputusan dari investor. Satu, ketika kita investasi, kita harus tahu ilmunya ya, jangan sembarangan dan jangan ikut-ikutan, jangan misalnya terbawa arus atau pom-pom. Karena kita nggak tahu perusahaan itu apa, kita harus pelajari dulu tuh biasanya gitu ya, perusahaan tersebut biasanya mempunyai data nih yang disebutnya prospektus. Oke, perusahaan ini apa, laporan keuangannya seperti apa, usahanya apa. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita yang smart, kita tahu nih, oh oke, saya harus beli, tapi saya harus tahu dulu nih apa yang saya beli, apa yang saya investasikan, karena ini uang saya, intinya seperti itu. Nah, jadi memang kalau misalnya investor atau mungkin influencer yang smart juga dia tidak akan pamerin portofolionya ya, karena kalau di endorse kan mereka sebenarnya butuh uang juga kan ujung-ujungnya ya. Jadi seperti itu, nggak akan endorse ya kalau nggak ada uangnya, intinya seperti itu. Tapi ya itu, kita sebagai masyarakat harus smart gitu ya. Sekarang kan banyak banget nih informasi-informasi yang bermanfaat digital juga, Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kembali lagi ke para investornya, kita harus lebih smart, intinya seperti itu. Kalau mau berinvestasi, jangan asal-asalan. Nah, bursa juga punya sekolah pasar modal loh, gitu ya. Sekolah pasar modal juga udah bisa online kayak gini, intinya seperti itu adik-adik. Oke? Udah jelas ya, terlalu panjang nih. Gak apa, panjang Kak Ira, biar komplit ya. Gak apa-apa, biar jelas banget. Gimana nih adik-adik, Kak Ira boleh minum dulu ya? Gak apa-apa, tadi udah penjelasannya panjang banget ya Kak Hengki ya. Gak apa-apa, minum dulu. Gak apa-apa. Untuk adik Ariel gimana? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Tadi ini kita beneran mau lihat ya. Adik Ariel ini yang mana sih mukanya? Kita bisa jelas belum nih? Bisa jawab pakai mikrofon ya. Nah, kalau mau tanya jawab langsung, nggak mau di chat, saya maunya langsung on-in aja mikrofonnya. Boleh banget ya, Kak Hengki ya? Boleh banget. Emang kan kalau anak-anak SMK nih, seumuran kalian biasanya pede ya, pede banget. Saya nggak mau chat, maunya langsung on, langsung berinteraksi sama Kak Ira, sama Kak Jen, sama Kak Hengki. Boleh banget ya, boleh banget. Gimana adik-adik? Kak Jen, Kak Hengki mau tanya? Iya. Jadi dari adik Ariel sudah cukup jelas ya. Mohon dijawab pakai mic on, iya sudah cukup jelas atau bagaimana? Atau mau ada pertanyaan lagi? Ini ada yang tanya nih di chat. Ya? Oke, sudah jelas ya. Sudah cukup jelas ya. Oke. Nah ini kemudian Ibu. Nah, Kak Ira ada lagi nih yang bertanya dari adik Jeremy. Ya. Saya mau nanya tentang pandangan Ibu terhadap influencer saham, terhadap influencer saham seperti Bel, nih yang suka mempom-pom saham. Terima kasih. Ini Oke, silakan Kak Ira. Update nih ya. Update banget nih, adik Jeremy. Update di TikTok ya kayaknya ya adik ya. Oke. Nah ini sebenarnya sama halnya dengan dengan para influencer sebelumnya gitu ya. Bedanya mungkin yang dua itu artis, yang ini mungkin artisnya di pom-pom gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya kita kembali lagi ya adik-adik semua, Bursa Efek Indonesia itu kita sebagai regulator gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan perdagangan, baru akan kita panggil. Atau misalnya unusual market activity gitu ya, misalnya perdagangan yang tidak wajar gitu ya, mohon maaf. Mungkin akan kita freeze gitu ya, misalnya. Jadi ada perdagangan semu. Ya mungkin kalau salah satu, kalau misalnya bukan influencer ya, beliau ini ya. Mungkin beliau ini yang punya dana besar gitu ya, atau big money nih yang bisa membuat perdagangan semu gitu, atau bisa mungkin menggerakkan
pasar gitu ya, tapi dengan yang tidak wajar atau mungkin dengan pokoknya gitu, atau mungkin beliau ini punya pengikut-pengikut yang mempunyai dana besar juga sehingga bisa bisa turunkan pasar gitu ya. Nah, kalau misalnya bursa itu sendiri tadi kembali lagi bahwa kita sebagai regulator kita hanya bisa menindak para anggota bursa. Ya, anggota bursa yang nakal, perdagangan yang tidak baik, kita bisa freeze nih. Kita bisa nyatakan unusual market activity. Nah, ini juga sudah pernah dilakukan beberapa kali. Kenapa? Misalnya tadi ada penurunan ibaratnya harga saham itu tadi ya ada fraksinya. Kalau turun sampai dengan harga-harga yang masing-masing ya. Kalau turun sampai dengan 7% akan berhenti gitu karena udah ada ininya ya, udah ada otomatisnya. Nah, kalau misalnya begitu juga dengan indeks harga saham gabungan. Ketika indeks juga turun tadi gitu ya, 5% akan berhenti juga. Bahkan perdagangannya berhenti sama sekali. Tapi kalau misalnya ada saham yang memang naik turunnya sangat drastis sampai dengan 7%, sahamnya aja yang kita berhentikan ya. Nggak bisa kita perjualbelikan lagi. Intinya seperti itu. Nah, kecuali nanti kalau di sesi 2 gitu ya, kalau sesi 2 buka kembali, tadi ada 2 sesi ya, sesi pagi sama siang. Nah, kalau sesi siang dibuka kembali, harganya turun lagi akan berhenti. Jadi bisa seharian tuh disebutnya ARB gitu ya, atau auto rejection bawah gitu. Nah, kalau misalnya beliau ini mungkin dia pom-pom gitu ya, supaya apa? Supaya mungkin yang sebenarnya harganya nggak wajar di pom-pom, jadi pada beli naik, nah begitu udah tinggi dia jual gitu ya, dibanting gitu ya, katanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya untuk perlindungan investor yang akan manggil adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini seperti itu. Nah, tadi kita kembali lagi, kalau kita smart, kita tahu apa yang kita beli, kita yakin perusahaannya itu baik secara kesehatannya atau fundamentalnya, atau nggak digoreng gitu ya katanya, ya udah santai aja. Makanya kita beli perusahaan-perusahaan yang baik gitu ya. Kita beli perusahaan-perusahaan yang liquid, yang top 20-nya bursa gitu ya. Mungkin di sini saya kasih contoh sedikit ya, boleh? Boleh, silakan. Nah, kita kasih top 20-nya bursa gitu ya. Seperti apa sih gitu ya saham-sahamnya gitu ya. Makanya kita beli perusahaan yang kapitalisasinya baik gitu ya, besar gitu. Nah, mohon maaf. Ya. Udah kelihatan ya, Kak? Nah, terlihat? Ya, di kami terlihat. Ada lihat ya? Ya, jelas, Kak. Nah, ini kurang lebihnya ya, perusahaan yang top 20-nya Bursa Efek Indonesia, beli aja yang kurang lebihnya ini gitu. Bingung mau beli apa, ini harganya juga rata-rata masih nggak terlalu mahal ya. Kayak contoh aja gitu ya, kita lihat apa nih, mungkin Unilever sekarang harganya 7 ribuan, 700 ribu, oke masih mahal, BCA masih mahal gitu ya. Mungkin kita lihat Albe, misalnya masih kurang dari 2.000, berarti 200 ribu tuh. Udah kita beli aja saham itu, misalnya ini contoh aja. Nah, kita lihatnya apa nih, nah ini adalah sesuai syariah gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau syariah itu sendiri bukan karena haram gitu, bukan gitu ya. Tapi di sini ada prinsip yang sesuai dengan Dewan DSN ya, Dewan Nasional di Indonesia dari MUI gitu ya, bahwa ada beberapa kriteria ya yang bisa masuk syariah atau yang tidak. Tapi yang pasti misalnya kalau kayak bir bintang, rokok udah enggak ya, karena memang tidak sesuai dengan prinsip syariah, atau bank gitu ya, mungkin bunga itu riba, tapi juga ada bank yang memang syariah. Intinya seperti itu sih. Oke. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin jadi bisa disikapi tuh kalau misalnya seperti itu ya kita jangan ikutin deh, apalagi kalau kita cuman baru bisa beli 1 lot 2 lot gitu ya, jangan ikut-ikutan. Gitu. Nah, gimana adik Jeremy, sudah cukup jelas menjawab penjelasannya? Silakan pakai mic-nya dinyalakan ya. Untuk merespon. Apakah sudah cukup jelas pertanyaan tadi? Jelas Bu, terima kasih. Terima kasih Adik. Kemudian ada lagi nih dari yang tadi ya sempat nanya adik Hana. Hana Florencia ya. Gimana, ada mau pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas belum Hana? Atau ada pertanyaan lagi ya? Iya, boleh. Udah jelas. Kak Ira udah jelasinnya dengan apa ya? Ya benar-benar jelas. Tapi ada pertanyaan lain. Tadi awalnya saya mau nanya
apa penyebabnya saham naik atau turun. Tapi sekarang saya mau nanya, sebenarnya kita sebagai investor kan awalnya kita disuruhnya itu untuk ngikutin saham yang kira-kira nanti bagus. Tapi bisa nggak sih kita ada peran untuk apa tuh? Coba, ada kemana ya tadi? Saya kita sebagai investor bisa nggak sih ada peran dalam mengubah arah naik turunnya saham itu sendiri? Oke. Nah, silakan Kak Ira. Ada peran nggak sih gitu ya? Mm-mm. Nah, Hana, nah mungkin contohnya tadi yang Mister yang disebutin di situ ya. Jadi contohnya ada Mister yang disebutin di kolom chat ini gitu ya. Kalau misalnya dia salah satu orang yang big money gitu ya, kita jangan bilang bandar ya. Di sini kita mungkin bilangnya bisnis gitu ya, bisnis saham, tapi uangnya lebih banyak dibanding uang kita. Nah itu bisa terjadi ya, itu bisa terjadi perdagangan semu gitu ya, atau perdagangan yang nggak wajar gitu ya, karena yang memang pada dasarnya harga naik turun itu pastinya akan bergerak apabila jumlah penawaran dan permintaan itu ibaratnya bertemu gitu ya. Pasti bertemu nih, ya namanya juga pasar modal liquid, ada yang jual, ada yang beli. Nah, tapi kalau jumlah lot yang dibeli lebih banyak gitu ya, pasti akan mempengaruhi gitu loh. Sama halnya ketika misalnya barangnya sedikit gitu ya, tapi ibaratnya permintaannya banyak nggak akan ketemu, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya digerakin sama yang big money gitu ya, otomatis nih harga pasti, oh iya, misalnya kita beli ini, oh harganya 5.000, tapi di sini nggak ada barang, tapi harga 5.500, tapi ada barangnya terus, seperti itu. Nah, kalau misalnya big money itu bertindak gitu ya, ya akan, oke, dia udah pasang segini, terus. Nah, akhirnya mungkin di harga tertinggi, itu bisa ibaratnya kita menggerakkan pasar gitu ya, itu bisa terjadi perdagangan yang semu, misalnya seperti itu. Nah, pada akhirnya mungkin kita udah mencapai atas, misalnya akhirnya kita jual semua, ya itu kita bisa di pasar. Ya itu, tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang mempunyai dana banyak, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kita yang mungkin 1 lot, 2 lot, ya kita kan nggak bisa ya gitu ya. Ibaratnya oke, kita mah ngantri aja kalau kita punyanya uangnya segini, kecuali kalau misalnya kita punya uangnya lebih gitu ya. Mungkin adik-adik di sini, mungkin saya agak susah nih ngejelasinnya karena nggak punya chartnya ya, nggak punya buy sell-nya ya, itu nanti ada di perusahaan efek, perusahaan sekuritas. Nah, jadi bisa aja Hana gitu ya, para investor yang nakal gitu ya, bisa membuat turunnya harga pasar gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, thank you Bu. Jadi intinya kita harus kaya mengubahnya. Iya, jadi mungkin kalau disebutnya di situ apa ya? Jadi perdagangan yang tidak semu, marking the close gitu ya, atau mungkin ada cornering nih gitu ya, tindakan transaksi yang dilakukan satu pihak gitu ya, untuk menurunkan harga pasar. Ada yang seperti itu. Oke. Ini kayaknya, tapi sambungannya masih jelas Kak Jen? Jelas, Sama Kak Heki? sangat jelas. Masih. suaranya. Oke, karena ada feedback ke saya nih. Gitu Oh ya. gitu. Oke, iya, di kami jelas Di kok. kami jelas. Iya. Oke, baik. Iya, adik-adik dan Kayaknya Hana ini ya, udah Bapak, investor nih, iya. jangan. berharap sama ya. Kayaknya nih ya Kak Ira ya. Waduh. Ada tadi Kayaknya selain luar Hana, biasa nih selain anak-anak. siapa tadi? Ariel, sumbernya sangat ini ya. Kompeten nih, sesuai kompeten dengan banget nih, memang ininya, sudah dari bidangnya. Bursa Efek Indonesia. Iya, makanya. Yuk, tanya lagi yuk yang lain. Iya, jangan lewatin nih kesempatan Nggak usah baik malu-malu, ini nih. betul. Nggak usah malu-malu, ya. Jadi ada yang mau Iya. pengen tahu lebih dalam, lebih banyak, yuk. Bener. Daripada nanti Silakan. ikut influencer, nanya-nanya ke influencer sebelah, Betul. pertanyaannya salah, jawabannya salah gitu. Waduh, bahaya ya kan? Ini tanya langsung nih sama Kak Ira dari BEI. Mungkin kalau mau contoh aja ya, yang Iya. influencer yang udah kita ajak kerjasama gitu ya, nggak pernah memberikan portofolio efeknya gitu ya. Ya. Kita ada Giring ya, mungkin udah lama banget ya? beliau itu Oke. ikut sama kita, tapi sekarang investor di pasar modal. Jadi dulu sering jadi dutanya Yona Saham, ada Mas Giring dari
Gigi tuh, Oh gitu ya, ya. ya Dulu masih sempat gigi kita ya. undang Mbak Andin, Nanti, penyanyi. oke. Nah, kemarin ini kita undang Mas Raditya Dika, gitu Oh, ya. Oh, oke. Raditya Dika. Oke, Iya. oke. Nah, jadi mungkin ikutin influencer-influencer yang smart gitu ya. Oke. Jangan yang nggak smart, yang cuma endorse aja. Kalau yang smart pasti nggak akan memamerkan portofolionya. Yap, yap, yap. Betul, 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 betul. Hmm. Oke deh adik-adik. Ada lagi yang mau tanya? Gimana? Ada yang bertanya lagi adik-adik? Ya, mengingatkan lagi, ada hadiahnya ya. Ada Nanti hadiah ya dipilih bagi dua pertanyaan yang paling menarik. dua Betul pertanyaan. ya. Nanti akan mendapatkan hadiah. Iya. Sembari juga dapetin informasi pengetahuan. Informasi komplit banget ya. Oke. Adik-adik mungkin kalau misalnya masih bingung, bisa ya, kita ada sekolah pasar modal loh. Nah, itu dia. ada Apa sekolah tuh? Tadi pasar baru mau modal tuh. iya, tadi Silakan diinformasikan. iya, gimana apaan sih tuh? Karena memang mungkin selain Hana, selain tadi Ariel sama Jeremy, mungkin adik-adik yang lain ngeblank kali ya Kak Ira ya. Maksudnya, Ya. wah pengen nih mau belajar lebih lanjut teorinya ya. Kita tadi bilang mungkin mau melihat laporan keuangannya atau gimana. Kita mau ngeceknya gimana sih? Ada sekolahnya nggak sih? Ada kursusnya atau apa dari Bursa Efek Indonesia gitu? Coba dijelaskan. Oke. Nah, jadi adik-adik di sini kalau ada yang mau ikutan sekolah pasar modal, memang Bursa Efek Indonesia itu banyak banget nih sekolahnya. Ada yang namanya sekolah online. Online itu memang lebih ke ini ya, kalau online itu kita lebih ke download materinya. Tapi ada juga sekolah pasar modal yang punya tatap muka, kita ganti digital. Jadi digital seperti ini ya, jadi langsung live gitu ya. Nah, ada juga sekolah pasar modal yang syariah. Nggak harus muslim gitu ya, yang penting yang kita dapat adalah ilmunya, yang ngebedain juga ibaratnya teknologinya atau online tradingnya. Nah, jadi adik-adik gimana sih caranya gitu ya. Nah, bisa submit pendaftaran di www.sekolahpasarmodal.idx.co.id. Ya, nanti saya chat di sini. Atau mungkin kalau misalnya bisa ikutin Instagramnya Bursa Efek Indonesia yang official, Indonesia Stock Exchange. Nah, tapi kita juga setiap ibu kota provinsi kita punya kantor perwakilan. Salah satunya kita juga punya kantor perwakilan di Jakarta. Ya, kita punya, kalau Jakarta itu kan kita memang ada Jakarta, maksudnya ada Bursa Efek Indonesia pusat. Tapi kita juga punya kantor perwakilan DKI Jakarta sendiri. Nah, kita itu khusus untuk daerah Jakarta, kan Jakarta luas ya. Ya, jadi Jakarta, maksudnya kalau kantor pusat itu nggak bisa ngehandle semua nih, makanya kita punya kantor khusus disebutnya kantor perwakilan DKI Jakarta. Nah, kita punya Instagramnya @idx_Jakarta. Nah, kita biasanya publish di situ juga, bisa DM ke kita untuk daftar, atau biasanya kita akan nunjuk broker perusahaan efek untuk daftar di situ. Ya, kalau misalnya mau daftar di sekolahpasarmodal.idx.co.id juga udah bisa. Ya, tapi biasanya teman-teman tetap ya harus wajib buka rekening saham yang minimal deposit maksud saya Rp100.000 gitu. Nah, Rp100.000 itu bukan buat kita, tapi dikembalikan lagi kepada teman-teman untuk modal beli saham. Akan dibuatkan rekening saham dulu, baru bisa ikut pasar modal gitu. Ya, nah kalau untuk rekening saham itu yang sudah 17 tahun, sudah punya KTP tentunya, sama punya rekening tabungan dan email atas nama sendiri, gitu. Jadi kalau orang tuanya yang daftar gimana? Boleh nggak? Nggak bisa, tetap harus nama sendiri. Kalau orang tuanya yang daftar ya orang tuanya yang ikut sekolah pasar modal gitu. Harus ya kalau adik-adik ya itu. Syaratnya gampang kok ya. Pasti kalau udah kelas 12 sudah punya KTP ya. Nah, ya. 12 iya. Gitu, sama rekening tabungan. Rekening tabungan ya, oke deh Kak Ira. Jelas sekali, nanti mungkin kayak tadi Kak Ira bilang, Kak Ira mau chat ya, tadi apa di www.sekolahpasarmodal.idx.co.id ya Kak Ira ya? Boleh. Nanti di chat ya sama Kak Ira di kolom chat ya, jadi adik-adik nih bisa langsung kepoin nih ya, wah apa nih ya, websitenya apa nih. Terus kemudian di situ nanti tertulis jelas ya Kak Ira ya, ada jadwalnya mungkin, karena kan nggak mungkin tiap hari diadakan ya Kak Ira ya. Ada jadwalnya ya, ada jadwalnya ya. Ya, jadwalnya itu kita seminggu sekali, biasanya hari Sabtu malah sekarang. Karena
mungkin walaupun mungkin kita sudah kegiatannya atau kerjanya online, tapi tetap ya kalau hari Sabtu itu pasti lebih banyak. Jadi kita pilihkan hari Sabtu seminggu sekali gitu ya. Belajarnya tatap muka seperti ini biasanya dimulai jam 9 pagi. Oke, itu satu harian atau ya harian ya satu biasanya? harian. Ya, Satu level 1, harian. level 2. Tapi kalau mungkin kalau tatap muka, datang ke kantor Bursa Efek Indonesia yang di pusat gitu ya, yang di SCBD. Cuman sekarang kita masih tutup. Gitu. Oke. Kalau biasanya kalau tatap muka kita kasih snack, kasih makan gitu. Iya, oke. Iya, Nah, baik. ini sekolahnya berbayar atau? Oh enggak, free. Sebenarnya free, ya? tapi Free. jadi Untuk yang buka 100.000 rekening itu ya? top up ke rekening dana nasabah atas nama kita sendiri nantinya. Baik. Gitu. Oke, Komitmen baik. aja sih sebenarnya, lebih ke komitmen. Komitmen ya, jadi buka rekeningnya Komitmen fee lah ya, 100.000, betul. tapi 100.000 itu bisa digunakan untuk Deposit rekening sahamnya adik masing-masing ya. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi hitungannya ya adik-adik dapat ilmunya free, betul. 100.000-nya anggaplah kayak dipaksa menabung gitu ya. Betul. Untuk langsung dibukain rekening sahamnya gitu. Iya, Kalau enggak, ntar nggak take action ya, cuma belajar nggak buka-buka nanti ya Kak Ira ya rekening sahamnya. Iya, gitu ya adik-adik ya. Mungkin nanti bagi adik-adik di sini yang generasi Z ya, nggak mau lebih pengen lihat update sosial medianya. Tadi Kak Ira kayak sempat share ya sosial medianya di IG dari ya? IDX ya. Sosial medianya kalau yang di Jakarta ya. Ya. IDX Kalau mau update ilmu, update event-event dari BEJ, dari IDX, BEI, dari IDX-nya sendiri itu lihatnya di mana sih kalau di IG? Mungkin sebagian besar ada di sini update banget nih ya di sosial media, terutama di IG ya Kak Hengki ya. Apakah masih ada waktu untuk bertanya? Ini kesempatan bagus nih, bisa bertanya langsung, nambah mungkin pengetahuan ya. Ya, betul sekali. Jadi tidak terpengaruh dengan apa tadi? Kan tadi ada si Hana itu, adik Hana, dia nanya, oh gimana ya dari 700-an emiten, gimana sih kita cara menyaring perusahaan yang oke gitu. Oke lah, udah dikeluar 20 emiten tadi ya, Kak Ira yang bilang ya, yang kapitalisasi pasarnya besar. Tapi mungkin kalau dari selain 20 itu, adik-adik ini mau kan data-data seperti itu untuk memperoleh untuk data kita ya. untuk adik-adik analisa, betul. oke. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik butuh biasanya gitu ya, kita ada di website juga, di situ ada daftar LQ45. Jadi LQ45 itu 45 saham yang paling liquid yang bisa ditransaksikan oleh para investor. Datanya per 6 bulan ganti. Oke. Ya, jadi adik-adik mungkin bisa buka websitenya Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya websitenya Bursa Efek Indonesia apa sih gitu ya? Ini saya kasih juga di sini. Iya. Oh, Kak Ira chat ya? Oke. Adik-adik bisa lihat di kolom chatnya ya, Kak Ira ada drop untuk infonya. Jadi bisa langsung dikepoin langsung. Ini sumbernya langsung ya dari BEI. Jadi nggak ada yang data-data yang menyimpang ya. Nggak ada data menyimpang nih, langsung sumber dari IDX. Oke, kemudian mungkin adik-adik semua sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Mungkin dari Kak Hengki ada pertanyaan? Iya, ada mau tanya nih.
pernah dengar istilahnya saham blue chip, Kak Ira? Mungkin sekarang tetap istilahnya blue chip kah atau ada istilah lain? Itu Jadi apa sih? apa sih Iya ya, maksudnya ya? apakah sih? Gimana tuh, Kak Ira? Kak Ira? Sorry suaranya Suaranya Kak mute Ira. kayaknya. Oh, oke, maaf. Siap. Sudah, Dah terdengar. sudah terdengar. Gimana nanti? Oke. Kak Ira? Nah, banyak banget nih, makanya investasinya di saham blue chip seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mungkin itu terdengar seperti emang ini ya udah umum gitu ya. Sebenarnya itu lebih ke istilah aja gitu ya. Saham blue chip tuh apa sih? Nah, saham blue chip tuh yang tadi gitu ya, yang likuiditasnya baik, yang kapitalisasi pasarnya baik gitu ya. Ada semua. Nah, jadi kalau misalnya saham blue chip apa? Nah, kurang lebihnya 20 perusahaan tercatat yang saya sampaikan tadi itu adalah saham-saham yang blue chip gitu ya, yang sering diperdagangkan, termasuk tadi saham yang LQ45, 4 saham yang paling sering ditransaksikan. Kapitalisasi besarnya itu kapitalisasi pasar itu apa sih tadi? Ya itu perusahaan yang harganya baik, yang bagus. Tadi kan contoh-contohnya udah kelihatan ya, harga perusahaannya tuh kayak Unilever gitu ya, kayak BBCA gitu ya. Jadi dan fundamental atau kesehatan perusahaan juga baik, dan perusahaannya juga kredibel gitu ya, namanya baik gitu ya. Jadi ibaratnya harga sahamnya juga sebenarnya track record-nya konsisten gitu ya, intinya seperti itu. Jadi itu bisa investasi misalnya untuk di jangka panjang gitu lebih baiknya ya. Dan maksudnya kalau untuk harga-harga perusahaan-perusahaan yang baik, fundamental baik gitu ya, risiko-risiko ibaratnya dipermainkan ya, tanda kutip gitu ya, nggak mudah karena harganya kan lumayan tinggi ya, kayak Unilever gitu. Jadi ibaratnya nggak mudah untuk yang katanya digoreng, intinya seperti itu gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan ibaratnya yaitu misalnya mau investasi ya, investasinya di saham yang blue chip. Yang blue chip ya. Oke. Wah, Ya. Jadi jelas nih blue chip, bukan Jadi jelas nih. bukannya Ya, potato chip ya. Bukan potato chip ya. Ya, stabil. Sip. Lanjut Kak Jen, ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Apalagi ya? Ini ada yang tanya tapi private, Kak. Oh, langsung ke Kak Ira kah? Atau maksudnya? Mungkin salah pencet. Dari Ariel, Bu, apakah analisa teknikal berpengaruh dalam investasi jangka panjang gitu ya? Nah, waduh, Ariel nih udah adik-adiknya ketahuan deh. Dalam Kayaknya, juga nih ya. iya. Ini tapi semoga bukan pengikut dari Pom-Pom ya. Nah, biasanya gitu ya, teknikal untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik kalau memang mau jangka panjang, biasanya memang kita lebih ke fundamental atau kesehatan perusahaan. Jadi adik-adik bisa install di handphone masing-masing ada RTI bisnis. Nah, itu bisa dilihat tuh harga-harga saham atau mungkin ibaratnya harga yang wajar berapa, laporan keuangannya berapa, dan track record 5 tahun terakhir gitu ya untuk harga saham. Nah, kalau misalnya teknikal bisa nggak sih jangka panjang gitu ya? Nah, mungkin adik-adik di sini gitu ya tetap harus belajar lagi gitu ya. Saya sendiri terus terang kalau saya sebagai regulator nggak boleh beli saham gitu ya. Jadi saya cuma ngelihat fenomena naik turun. Oh mungkin kalau lagi naik saya juga senang gitu, lagi turun sedih, cuma ikut euforianya aja. Tapi saya nggak. Oke. Tapi rata-rata memang kalau teknikal itu digunakan gitu biasanya untuk jangka pendek gitu ya. Nah, biasanya kita bisa, kalau kita belum download gitu ya, kita belum download aplikasinya, kita bisa lihat di Yahoo Finance seperti itu gitu ya. Tapi mungkin pasti ada tekniknya ya, intinya seperti itu. Tapi rata-rata memang kalau teknikal itu biasanya untuk jangka pendek seperti itu. Tapi kalau misalnya kita untuk lihat jangka panjangnya, sebenarnya ada chart-nya juga tuh, bisa dilihat kan, bisa ditarik, oh harga sebelumnya berapa, seperti itu. Nanti ke depannya seperti apa. Tapi biasanya ya itu ya, itu juga kan sebenarnya analisa-analisa yang dilakukan oleh perusahaan efek yang di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi itu biasanya adik-adik tetap harus belajar dari analis-analis dari perusahaan efek ya, gitu, dari broker-broker gitu yang mempunyai sistemnya, intinya seperti itu. Oke, baik. Cukup jelas Kak Ira. Nah, gimana? Adik-adik. Mohon maaf nih jadinya saya panjang-panjang. Nggak apa-apa, justru itu ya. Penjelasannya komplit, betul. Jadi nggak setengah-setengah, nanti dia cari di tempat lain lagi. Wah, belum tentu benar nih kan.
Betul, seperti itu. Terima kasih Adik Ariel sudah cukup jelas ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami rasa cukup ya. Terima kasih adik-adik untuk pertanyaannya. Semoga jawaban yang diberikan oleh Kak Ira cukup jelas semuanya ya. Nah, sekarang kita akan umumkan 2 orang yang berhak mendapatkan hadiah untuk 2 pertanyaan yang paling menarik tadi ya. Nah, yang pertama adalah siapa nih? Adalah adik Hana. Hana Florencia ya tadi ya. Yeay. Nah, yang kedua, Kak Jen siapa? Yang kedua, ayo yang kedua. Yang kedua adalah Ariel ya. Adik Ariel. Yeay. Ya, dengan demikian selesailah acara virtual class kita pada siang hari ini ya. Nanti hadiahnya akan disampaikan oleh panitia. Ya, dihubungi oleh admin ya. Ya. Gimana adik-adik? Jadi tertarik kan untuk ikut investasi di pasar modal? Ingat, langsung take action ya adik-adik ya. Baiklah, tidak terasa sudah 1 jam kita di sini ya. Kita ingin memberikan terima kasih kepada Ibu Semi Mudijarti selaku Kepala Sekolah, Ibu Siska ya, dan juga Bapak Ibu guru sekalian, dan juga terima kasih juga kepada adik-adik SMK Bunda Mulia ya. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang disengaja ataupun tidak. Akhir kata, saya Jen. Saya Hengki. Pamit undur diri. Bye. Oke, terima kasih banyak Kak Hengki, Kak Jen, terima kasih Kak Ira, Jati, dan adik-adik Kak Ira yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Siska Penggabean. Terima kasih Kak Ira. Thank you Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ira. Mungkin bisa foto bersama? Foto bersama, yuk. Foto bersama boleh. Adik-adik, Ayo, kamera videonya sudah on kan? on ya. Iya. Ayo, videonya mana? Yuk. Ayo, videonya di on kan dulu. Bisa ya kita foto bersama Bisa. sebentar. Bisa banget. Ayo. Nah, mungkin ini saya sedikit tambahkan, Ibu Bapak gurunya boleh ya duluan kalau mau bikin sekolah pasar modal. Oke. Sangat Bener welcome banget loh. ya. Cocok. Kakak Jen sama Kakak Hengki boleh loh. Ya. Cocok. Siap. Oke. Ini lumayan ya, ada 3 layer saya itu ya buat dokumentasi ya. 1, 2, 3, cheers. Oke ya, sambil kita menunggu untuk Menunggu foto videonya, bersama. videonya di onin ya. Iya, Ayo. buat yang tadi ya, adik Hana dan adik Ariel, Ariel, mohon japri ke admin 2 nomor handphonenya biar untuk nanti nomor bisa handphonenya kita hubungi ya. hubungi lebih lanjut ya. Hubungi Jangan lebih lupa lanjut. ya, Ayo di japri sekarang. japri ke admin admin 2. 2. Nomor handphonenya kasih Nomor tahu. handphonenya, ya. Oke, sudah. Aduh, banyak yang belum buka yang nih. lain belum buka kamera nih. Ketahuan nih Buka ya. Ayo buka kamera. Yuk dibuka. Malu-malu. Kita mau foto bersama. Mau foto bersama. Ayo buka kameranya sebentar. Ayo kita tunggu. Buka kameranya. Silakan. Ya, jangan malu-malu ya. Kan pakai kamera sendiri. Iya. Oke. Oke. Masih ada waktu. Silakan. Ayo kita buka kameranya. Ayo, sama-sama ada beberapa semuanya. yang masih belum nih. Ayo Iya. buka kameranya. Siapa nih? Ariel nih. Ariel belum buka kamera nih yang pemenang nih. Gimana nih Ariel? Ayo adik Ariel buka kamera. Jangan-jangan nih Ariel yang artis nih. Nah, mirip-mirip Bu. Coba lihat tuh adik Ariel. Ya. Ada siapa lagi nih yang belum buka? Ada Jocelyn, Fidelia, Jade. Yuk. Siapa lagi? Ayo. Melly, Oke, Jonathan. nggak apa-apa mungkin kalau malu. Nah, ayo. Iya, udah kayak foto Yuk. satu kelas ya. Foto angkatan deh anggapnya ya. Iya, ini Iya, sebagai kenang-kenangan juga loh buat Iya. adik-adik bahwa pernah ikut virtual class. Virtual ya, class. dari Tentang manfaat Bursa pasar Efek modal Indonesia. ya. Iya. Betul. Ayo Olivia, Jeremy. Jeremy tadi yang tanya ya. Ayo.
Jeremy juga tadi Jeremy, nanya. Yuk silakan kameranya. Steven, Alexandro, siapa lagi nih? Maggie, Ya, ditunggu 1 menit. 1 menit ya. Ayo semua buka Silakan, kamera. Olivia, tadi siapa? Keisha, Danika. Ayo, Elvin. Masih belum semua nih. Iya, Richard, Alvin, Dicek lagi kamera Natalia, on. Silakan. kamera on ya, kamera on. Ayo. Meli, ayo. Jet Gabriel. Yuk, masih ada waktu sebentar Siapa lagi. lagi? Kita mau ambil foto bersama. Ayo. Sudah? Udah ya? Udah ya, Nah. bersiap ya. Ada sekitar 3 slide ya Kak Hengki ya? Iya. Berarti kita foto 3 kali nih. Ya, bersiap. Ya, Oke. ini yang slide pertama dulu nih ya. Oke. Ayo semuanya senyum aja nggak apa. Dari slide pertama sampai ketiga nggak apa. Senyum aja. Senyum aja ya. Siap. Siapkan dulu ya. 2, 3. Slide 1. Lanjut. Oke, lanjut slide 2. kedua ya. Slide kedua. 1, 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir. Nah, 3. 1, 2, 3. Oke, Oke, terima kasih baik. adik-adik ya. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih Guru. lagi, sekali lagi. Terima kasih Kak Ira. Makasih juga. Sehat selalu buat Ibu Bapak, Kak Jen, dan Kak Hengki dan teman-teman, Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, intinya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa. Saya Iya, izin sampai ya. jumpa. Thank you Bu Siska. Iya, makasih Bu Ira. Terima kasih banyak.